Kalau hanya perkara bangun stadion saja, Mas Gibran pun bangun stadion di Solo. Jadi jangan sombong-sombong kali. Kita pun di Medan bisa juga bangun stadion. Cocok? Kalau cuma bangun stadion, Wak Along juga bisa bangun stadion. Wak B juga bisa bangun stadion. Karena aku dengar-dengar Wak B bangun stadion. Salah, renovasi stadion, ding. Ya kan? Udah gitu mangkrak pula. Kalau lah seandainya itu stadion yang bangun Anies, terusnya mangkrak, habislah semasa hidupnya Anies itu jadi bahan bulian bagi para pengikutnya Wak B. Kan gitu. Tapi aku dengar-dengar Wak B ini mau maju jadi salah satu kepala daerah yang ada di Indonesia ini. Itu. Dan didukung oleh banyak partai lagi. Maklum, penguasa. Lalu yang kedua, teman-teman, kita menyaksikan bahwa 40% populasi dunia terdampak kekurangan air. Anda bisa lihat fakta di sini. Perkenaikan suhu rata-rata global sejak tahun 1880. Ini kenaikan suhunya. Perhatikan teman-teman di sini. Sudah mulai meningkat menjadi makin tinggi. Ini, teman-teman, kalau dibiarkan nggak melakukan apa-apa, maka umat manusia akan mengalami penderitaan ekstra, terutama generasi masa depan. Bagi yang sekarang, teman-teman, bagi yang sekarang, tantangannya ada di kelompok sosioekonomi bawah. Kalau punya laser pointer saya pinjem ya. Nah, Indonesia ini salah satu tempat dengan risiko bencana alam akibat perubahan iklim. Ini kalau teman-teman lihat, merahnya di mana-mana. Di tahun 24 saja ada 3.400 kejadian bencana alam dan 99% karena terkait dengan banjir. Saya beri ilustrasi teman-teman. Jakarta pernah mengalami banjir karena turunnya curah hujan yang ekstrim. Sistem drainase di Jakarta mampu menampung hujan 50 mm per hari. Oke? Jadi kalau 50 mm per hari itu aman. Dan normalnya hujan itu kira-kira begitu. Disebut hujan ekstrim itu kalau sampai 100. Apa yang terjadi? Di bulan Januari 2020 hujannya 370 mm dalam 24 jam. Bayangin coba, itu kira-kira teman-teman seperti cangkir yang biasanya dituangnya airnya sedikit, tahu-tahu dituang 5-6 kali lipat dari kapasitasnya. Apa yang terjadi? Banjir. Mau seperti apapun sistem drainase, banjir. Teman-teman lihat Singapura penuh dengan hujan. Saksikan Jerman yang sistem drainasenya hampir sempurna. Banjir bukan apa-apa karena volume air yang dituang menjadi ekstrim. Kenapa? Ini adalah indikasi climate change yang sedang terjadi. Nah, cuman kalau kita lihat banjir, senang nyalah-nyalahin aja secara politik. Padahal banjir itu adalah urusan volume air yang makin hari makin naik dan tidak bisa lagi diprediksi. Yang kedua, hujan ini terkait dengan kawasan pesisir kita. Permukaan air laut meningkat. Dan kalau meningkat artinya daratan kita menjadi lebih kecil. Dan banyak kawasan pesisir, kalau lihat di Jawa Barat ini banyak sekali kawasan di Bekasi, Kerawang yang sudah mulai sawahnya tertutup oleh air laut. Nah, jadi teman-teman, dengan itu semua, saya kasih catatan tambahan. Kalau krisis iklim seperti ini, bumi makin panas, yang paling merasakan penderitaan
Sederhana nih, yang makmur atau yang prasejahtera? Iya, yang hidupnya sulit. Di pedesaan, begitu cuaca tidak lagi bisa diprediksi, maka proses pertanian terganggu. Di saat tidak diharapkan turun hujan, dan banyak kegiatan kebun dan pertanian yang rusak gara-gara iklim yang tidak teratur. Yang paling menderita siapa? Para petani. Itu di kawasan pedesaan. Begitu sampai perkotaan, ketika suhu meningkat, yang makmur tinggal beli AC. Betul tidak? Dan kalau yang prasejahtera, mereka hidup dalam suasana yang panas, lembab, dan penuh dengan ketidaknyamanan. Dan itu terjadi di kota-kota besar. Lalu konsekuensinya, teman-teman, dari konsekuensi ini, maka mereka kesulitan untuk bisa anak-anak konsentrasi, yang bekerja tidak bisa istirahat dengan baik. Nah, dengan realitas itu, kalau boleh kami katakan di sini, ini menuntut kepemimpinan yang bukan sekedar memperbaiki, tapi berani memulihkan dan melakukan regenerasi. Nah, saya berikan ilustrasinya tentang urban Jakarta, tapi pesan-pesannya bisa dipakai untuk banyak tempat. Ini saya gunakan ada 5 hal, teman-teman. Boleh catat nih 5 hal ini. Jadi semua keputusan yang diambil harus memikirkan 1, hak lintas generasi. 2, inovasi demi keberlanjutan ekosistem. 3, mengutamakan keadilan bagi mereka yang rentan. Lalu keempat adalah membangun dengan kolaborasi. Dan kelima, teman-teman, saya boleh tanya sedikit. Tugas pemimpin yang pertama dan terutama itu melakukan apa? Ada yang mau jawab? Acungkan tangan, boleh. Halo Uniku. Ada yang mau jawab? Apa tugas pertama dan terutama dari seorang pemimpin? Yuk, langsung berdiri, teriak aja langsung. Ya. Namanya siapa? Farid Ridwan. Kasih tepuk tangan nih buat Farid. Betul yang dikatakan Farid itu. Tugas pemimpin adalah membuat keputusan. Keputusan. Mau debat, mau diskusi apapun, ujungnya ada keputusan. Keputusan. Jadi kalau Anda jadi pemimpin, sadari tugas pertama dan terutama adalah mengambil keputusan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengambil keputusan dengan benar? Jadi teman-teman, saya mau sederhanakan. Judul kita di sini adalah kepemimpinan untuk masa depan bumi yang lebih baik. Artinya, pengambil keputusan untuk masa depan, karena tugas pemimpin adalah mengambil putusan, bukan keputusan. Jadi kepemimpinan itu soal mengambil keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan dia harus mempertimbangkan 5 ini. Nah, sayangnya teman-teman, keputusan-keputusan soal lingkungan hidup seringkali tidak bisa dilihat hasilnya selama masa jabatan. Kalau bikin jembatan masih bisa 1 masa jabatan selesai. Kalau bikin rumah sakit masih bisa. Bikin apa lagi yang 1 periode selesai? Bikin sekolah bisa. Kalau bikin ibu kota nggak cukup. Kalau bikin ibu kota perlu lebih dari 1 periode ya. Nah. Apalagi, teman-teman, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan,
Itu keputusan yang dibuat sekarang tapi hasilnya jangka panjang. Nih saya kasih contoh, bikin SD, SMP, SMA, sekuningan semua anak yang masuk SD bisa lulus SMA. Hasilnya nanti 20 tahun lagi baru kelihatan. Betul kan? Ibu hamil dipastikan gizinya baik supaya bayinya sehat. Kapan kelihatannya? Setelah si bayi itu tumbuh dewasa. Betul nggak? Nah, lingkungan hidup sama. Lingkungan hidup itu keputusannya sekarang, tapi hasilnya nanti. Nah, ini problemnya. Ini problemnya. Banyak yang tidak mau ambil keputusan karena ongkosnya dikeluarin hari ini, manfaatnya tidak bisa ditunjukkan hari ini. Sementara kita dalam demokrasi di mana pemilih ingin melihat hasil. Mana hasilnya? Mana nggak kelihatan? Nah, disitulah pentingnya bagi pemimpin untuk ambil keputusan. Saya mau ambil keputusan demi lingkungan hidup yang baik, tapi harus menjelaskan kepada begitu banyak orang, atau lupakan itu, kerjakan yang lain, tapi lingkungan rusak. Itulah sebabnya teman-teman, saya sebut di sini ada 5 prinsip. Nah, ini yang kemarin kami pegang ketika tugas di Jakarta. Ini contoh teman-teman, mudah-mudahan nanti akan lebih banyak lagi. Kami pilih kemarin soal masa depan, membangun sekolah net zero. Sekolah di Jakarta net zero school. Sekolah yang memiliki emisi karbonnya itu net zero. Kenapa kok kita pilih bikin SD net zero? Supaya tumbuh kesadaran di anak-anak SD pentingnya lingkungan. Begitu masuk sekolah ini langsung lihat cara mengolah sampahnya beda, cara mengelola listriknya beda. Listriknya pakai pembangkit listrik tenaga surya. Semua pengelolaan airnya recycle, daur ulang semuanya. Sampai kepada tata cara untuk penggunaan alat-alat sekolah. Semuanya dilakukan. Nah, teman-teman, ini saya beri contoh. Kita ingin ke depan bukan hanya kebijakannya benar, tapi juga bermanfaat untuk penyadaran generasi besok tentang pentingnya lingkungan hidup. Teman-teman, tadi saya sampaikan, siapa yang paling menderita di antara kelompok masyarakat? Yang paling miskin, ini paling merasa, paling berat itu. Ada pengalaman teman-teman, pembangunan kampung-kampung, wilayah-wilayah yang rawan banjir, pesisir, itu justru diprioritaskan. Kalau tidak, merekalah kelompok yang paling sering terkalahkan. Nah, ini saya berikan contoh di sini teman-teman. Satu tempat namanya Kepulauan Seribu. Jakarta itu, ini cerita aja nih Jakarta. Jakarta itu satu-satunya kota di dunia yang punya kepulauan. Jadi, kepulauan bukan pulau. Kalau pulau banyak. Jakarta itu satu kota ada 111 pulau. Itu bagian dari kota Jakarta. Cuman namanya Kepulauan Seribu. Jumlahnya 111 pulau. Yang berpenduduk karena ukurannya besar jumlahnya 11. Mereka bertahun-tahun selalu terkalahkan. Dan efeknya apa? Kerusakan lingkungan hidup di sana itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Satu, sistem pembuangan sampah. Sampah rumah tangga dan sampah yang di luar rumah tangga. Itu kalau datang ke kelilingnya, sisnya sekeliling pulau isinya sampah. Di dalam pulau pembuangan sisa dari rumah tangga itu terbuang begitu saja. Kalau di kawasan kota seringkali disalurkan ke sungai, lalu diambil oleh aliran sungai. Tapi kalau di pulau ada sungainya? Gak ada. Yang terjadi adalah polusi daratan yang ekstrim. Nah, di situ justru kita lakukan pembangunan kemarin serius. Saya ingin tunjukkan sikap ini ongkosnya mahal, teman-teman. Membiayai pulau itu mahal.
Kenapa kok ongkosnya mahal? Ya tentu saja karena transportasi antar daratan pakai bis. Kalau antar pulau pakainya kapal. Ditambah kapalnya, diubah sistem air minumnya. Sekarang kalau ke Pulau Seribu, air minum di sana bisa diminum langsung. Di kota Jakarta malah belum bisa. Kenapa? Karena biaya untuk membuat air bersih dengan air minum hampir sama. Sehingga langsung dibuat sampai ke air minum. Jadi di Pulau Seribu itu buka keran, taruh gelas, bisa diminum. Dan dengan dilakukan itu, sanitasi menjadi lebih sehat, warganya menjadi sehat, tapi itu perlu investasi. Dan investasinya kelompoknya kecil. Satu pulau 800 orang, satu pulau 1.500 orang. Nah mereka-mereka ini yang paling ketertinggalkan dan paling merasakan dampak kerusakan lingkungan hidup. Kita lakukan itu teman-teman. Ongkosnya apa? Ongkosnya besar, nggak bisa ditunjukkan faedahnya sekarang, baru dalam jangka yang panjang. Ada 5 poin utama yang ini bisa dipakai di banyak tempat. Ini prinsip yang kita gunakan, memastikan keadilan lintas generasi, memastikan ada kolaborasi sama semua. Kolaborasi sama semua itu artinya apa? Setiap mengerjakan sesuatu jangan kerjakan sendirian, tapi ajak semua untuk kerja bersama. Yang ketiga, merancang kota, wilayah sebagai ekosistem kehidupan. Yang keempat, berpihak pada yang paling terdampak. Dan kelima, transparan konsisten. Ini teman-teman, transparan konsisten ini supaya apa? Kualitas kebijakan lebih baik. Kalau transparan, konsisten, maka kebijakan itu harus dibuat dengan menggunakan 1, data, 2, ilmu, 3, metode yang tepat. Karena itu kalau kebijakan dibuat dengan kalau kebijakan dibuat dengan metode, dengan ilmu, kemudian dengan data, dengan metode, pasti tidak takut debat. Kebijakan yang tidak menggunakan itu pasti menjauhi perdebatan. Jadi teman-teman, Anda lihat aja, kalau orang bikin kebijakan tidak pakai data, tidak pakai ilmu, tidak pakai metode yang benar, pasti nggak mau didebat. Kalau dikritik, yang kritik yang diproses hukum. Iya. Tapi kalau Anda bikin pakai 3 itu, ada yang mengkritik, tinggal dijawab pakai data, betul tidak? Tinggal jawab pakai metode. Iya. Tapi kalau tidak pakai 3 itu, pasti defensif, pasti akan memproses secara hukum, pasti. Udah kena negara ini. Kita saksikan aja, perilaku kepemimpinan itu akan mencerminkan bagaimana dia mengambil keputusan. Kalau ambil keputusannya dengan data, ada yang debat, tunjukin datanya. Ada yang mengkritik, tunjukin metodenya. Ada yang mengkritik, tunjukin ilmunya. Betul tidak? Dan nanti publik akan menilai benar apa tidak. Tapi kalau tidak pakai nama dan konsekuensinya teman-teman nih. Kalau ambil keputusan tidak menggunakan 3 ini, pasti pakai yang keempat. Namanya otot politik. Pakai tekanan politik. Tapi kalau pakai 3 ini, maka pakai akal sehat. Karena akal sehat pasti bisa terima, nggak perlu dipaksa. Dan ini kita alami di Indonesia berapa tahun terakhir ini. Oke, teman-teman, jadi kembali dari sini, menempatkan lingkungan hidup, ekologi sebagai satu tanggung jawab untuk masa depan, itu yang harus ada di pikiran para pemimpin. Nah mudah-mudahan di Kuningan, kepemimpinan barunya akan membawa Kuningan dengan kepemimpinan yang ekologis. Dan itu artinya mahasiswanya harus menuntut, nggak bisa karena nggak otomatis. Di pemerintahan itu kalau pemimpin sudah mengerjakan, rakyat mengawasi. Kalau pemimpin belum mengerjakan, rakyat harus menuntut, harus dituntut. Dan itu bagian dari tanggung jawab konstitusional. Tapi sebelum diakhiri, saya ingin menunjukkan satu persoalan lingkungan hidup yang seringkali kita tidak sadari terjadi kita. Kualitas udara. Kualitas udara kita
Itu ada hari kualitas udaranya baik, ada hari kualitas udaranya buruk. Kok bisa terjadi itu? Di Jakarta itu seringkali masuk ke kota masuk sebutannya kota paling tinggi polusinya. Saya waktu tugas di Jakarta, saya bilang ini aneh ini. Kalau memang Jakarta itu polusinya dari dalam kota, harusnya hari apapun kotor, bukan? Ini ada hari bersih, ada hari kotor. Apa sebabnya? Yang saya bilang angin itu. Saya bilang angin nggak punya KTP. Iya. Coba, nih contoh. Satu ketika Singapura seluruh kotanya tuh berasap. Salahnya Singapura bukan? Bukan. Dari mana asapnya? Enggak, dari hutan di Sumatera yang terbakar. Lalu asapnya melewati Singapura. Singapurnya penuh asap. Jadi kemudian, saya mau tunjukkan. Udah, saya minta tadi filenya udah disiapin. Nih teman-teman, ini dia. Berhentiin dulu sebentar. Stop. Teman, sebelum itu saya ingin tunjukkan dulu di sini. Ini adalah waktu. Ini 2 Februari jam 10 pagi. Jadi ini adalah foto satelit setiap jam. Setiap jam dipotret, cetret, sejam sekali. Yang dipotret apa? Peta Indonesia. Ini posisinya. Ini ada Jakarta di sini. Ini Cirebon kalau nggak salah di sini. Itu Semarang di sini, Kuningan di sini. Nah, titik-titik ini adalah pusat listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap. Ini cerobongnya ngeluarin asap. Asapnya kemudian bergerak. Pada saat asapnya bergerak ke Lampung kotor. Pada saat asapnya bergerak ke Jakarta kotor. Pertanyaan, kenapa Jakarta kok sering jadi berita? Karena kami memilih memasang alat ukur kualitas udara. Sama seperti COVID. Alhamdulillah Pak, di sini nggak ada COVID. Kenapa? Nggak ada testing Pak. Jadi bukan nggak ada COVID, nggak ada testing. Udaranya bersih, kenapa? Karena tidak dipasang alat pengukur kualitas udara. Kita di Jakarta pasang, saya bilang pasang aja. Walaupun kita dikritik semua pihak, nggak apa-apa. Tadi saya katakan, percaya pada data, percaya pada transparansi, nggak apa-apa. Dimarahin nggak apa-apa, memang kenyataannya begitu. Cuman anginnya emang jalan terus kan? Yuk kita terusin videonya, Anda lihat pergerakannya. Itu hitam makin kotor polusinya. Coba Anda bayangkan satu wilayah Jawa bagian barat itu bisa merah semua. Nah, pada saat terjadi merah seperti itu, luar biasa bukan? Sekarang paham ya bahwa angin nggak punya KTP, bener kan? Iya, dia bergerak terus sana sini. Itu Kuningan juga sering dapat tuh di bawah tuh. Ada pembangkit dari Cilacap. Ini teman-teman, tidak mungkin bisa selesai kualitas udara kita kalau tidak ada perbaikan di cerobong-cerobong itu. Oke? Dan itu punya konsekuensi pada kesehatan kita. Ini masalah yang cukup serius. Dan sayangnya ini belum ditangani dengan baik. Minimal semua daerah
harus pasang alat pengukur kualitas udara minimal itu tuh. Di Jakarta tuh kami pasang di berbagai tempat. Dan ketika itu dipasang, maka kita sering kaget. Jakarta itu dari bagian selatan namanya Jagakarsa. Jagakarsa tuh hijau. Hari Sabtu, hari Minggu jam 9 pagi Jagakarsa kotor udaranya. Sementara Darin Tamrin dan Sudirman bersih. Gimana jelasinnya coba? Yang daerah perkotaan padat justru bersih, yang di daerah selatan yang hijau malah kotor. Kenapa? Karena pergerakan seperti ini. Nah, mudah-mudahan Anda sebagai pemimpin-pemimpin masa depan bereskan persoalan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana dulu ya, Bobi Nasution ini menyindir Anies tentang Stadion JIS yang dibangun oleh Anies, teman-teman ya. Di sini Bobi itu mengatakan yang sombong-sombong ya, bangun stadion ya. Dan Kaisang ya bisa bangun stadion katanya, teman-teman. Ini sebenarnya menyindir Anies yang bagaimana Stadion JIS dibuat secara luar biasa oleh Anies Baswedan. Bagaimana menurut kalian?